Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang Islam dan segala konsekuensinya. Kita ambil dari hadis dari Umar bin Khattab. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin iztal alaina rajulun syadidu bayadit siyab, pada suatu hari muncullah seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asharus safar, dan tidak ada padanya bekas-bekas safar, yakni bepergian jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dan dia menyandarkan kedua lututnya pada lutut beliau. Wa wada'a kaffaihi ala faqizaihi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ya Muhammad, wa qala, kemudian dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Katanya, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali hanya Allah semata. Dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, yang ketiga engkau membayar zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima, engkau naik haji jika engkau mampu melaksanakannya. Qal sadaqta, orang tadi mengatakan sadaqta, engkau betul wahai Muhammad. Fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, maka waktu itu kami, yakni para sahabat, kaget. Kenapa? Karena dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Qal, kemudian dia bertanya lagi, fakhbirni anil iman, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya apa itu iman. Qal, maka beliau pun menjelaskan, iman adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beliau menjelaskan apa itu iman. Iman adalah
engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada utusannya, dan engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Qal sadaqta. Kemudian dia mengatakan lagi, engkau betul wahai Muhammad. Qal, kemudian dia bertanya lagi, fakhbirni anil ihsan. Kalau begitu kabarkan kepada saya apa itu ihsan. Qal, maka beliau pun menjelaskan apa itu ihsan. Ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tak melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qal. Kemudian dia bertanya lagi, fakhbirni anis saah. Wahai Muhammad, kabarkan kepada saya kapankah hari kiamat? Ya. Apa itu kiamat? Qal, maka beliau menjelaskan, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat. Qal, orang tadi bertanya lagi, fakhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritahukan kepada saya apa tanda-tandanya. Apa tanda kiamat sudah dekat? Qal, maka beliau menjelaskan, antalidal amatu rabbataha, yaitu apabila seorang budak telah melahirkan tuannya. Maksudnya seorang anak memperbudak orang tuanya, menjadikan orang tuanya sebagai pembantu. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang kedua, engkau melihat orang yang dulunya tidak beralas kaki, tidak memakai baju, sekarang telah berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Suman tolaqa, kemudian orang itu pergi. Falabistu maliyan, maka beberapa saat kemudian, sumakal, beliau pun, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada kami, ya Umar, atadri man yasail? Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa yang bertanya tadi? Qal, makultu, aku pun mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, maka beliau pun menjelaskan, fa innahu Jibril, itu adalah malaikat Jibril yang datang, atakum yu'allimukum dinakum, yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari hadis ini dapat kita petik faedah yang banyak. Di antaranya adalah satu, yaitu Islam apabila disebutkan secara bergabung dengan iman dan ihsan, artinya amal-amalan yang sifatnya lahiriah. Sedangkan iman adalah amalan yang sifatnya batin. Itu. Kemudian yang kedua, tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Yang ketiga, syaitan menyesatkan manusia
melalui dua jalan. Pertama syahwat, ini setan menyesatkan seseorang yang lalai dari ketaatan kepada Allah dengan dihiasi syahwat sehingga tidak mengamalkan kebenaran. Yang kedua syubhat, setan menyesatkan seseorang yang taat kepada Allah dengan dihiasi syubhat sehingga tidak kenal kebenaran. Baik, kemudian kita juga akan menyampaikan tentang pembatal-pembatal keislaman atau nawaqidul Islam. Pembatal keislaman ada 10. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallah wasaitun yad'uuhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alaihim faqad kafara ijma'an. Yang kedua, siapa yang menjadikan antaranya dan Allah ada perantara, yang mana dia berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka pertolongan dan bertawakal kepada mereka, maka hukumnya kafir secara ijma'. Yang ketiga, malam yukaffirul musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahaha mazhabahum kufran. Yang ketiga adalah siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu kepada kekafiran mereka, ya, atau membenarkan mazhab mereka, maka dia juga kafir. Misalnya kita ragu dengan kekafiran orang-orang Yahudi, maka kita kafir. Yang keempat, man ya'taqada anna ghairu hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyih aw anna hukma ghairihi asanu min hukmih kallazi yufaddilu hukmat tawagiti ala hukmihi fa huwa kafir. Yang keempat, siapa saja yang mempunyai keyakinan bahwasanya ada selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna, atau dia meyakini bahwasanya ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum tagut daripada hukum Islam, maka dia kafir. Yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafara. Siapa saja yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia beramal dengannya, maka sungguh dia telah kafir juga. Yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dini Rasul au sawabihi au iqabihi kafar. Yang keenam, siapa saja yang berolok-olok dengan agama, ya, dengan agama yang dibawa oleh Rasul, seperti pahala dan atau siksa, maka dia kafir. Yang ketujuh, as-sihru, sihir. Wa minhu as-sarfu wal atfu, faman fa'alahu aw radiya bihi kufran. Sihir, siapa saja yang mempelajarinya dan beramal dengannya atau mengajarkannya kepada yang lain, maka dia kafir. Yang kedelapan, muzaharatul musyrikina wa muawanatuhum alal muslimin. Yang kedelapan, menampakkan kecintaan kepada orang-orang musyrik dan membantu mereka dalam memerangi orang-orang Islam, maka dia kafir. Yang kesembilan, man ya'taqada anna ba'dun nas yas'ul khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Yang kesembilan, siapa saja yang mempunyai keyakinan bahwasanya sebagai manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Yang terakhir, al-iradu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi wa la farqa fi jami'ihi hazin nawaqid bainal hazil wal jad wal qaif illa al mukrah. Yang ke-10, siapa saja yang berpaling dari agama Allah, dia tidak mau mempelajarinya, tidak mau beramal dengannya, dan tidak ada perbedaan antara pembatal-pembatal ini antara orang yang berolok-olok, ya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, kecuali orang yang terpaksa saja.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum